Bu yang hadir pada acara ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Teddy selaku founder leader yang berada di Cirebon. Terima kasih juga kepada Bapak Sapri dan Ibu Colili, juga Pak Hendy, jajaran manajemen Bapak Denny. Alhamdulillah banyak sekali yang hadir. Saya di sini hadir hanya ingin sedikit sharing tentang kondisi saya yang tadi sudah suami saya sharing, yang saya tidak menyangka dan tidak berkepikiran jauh kalau saya bisa sampai normal seperti ini. Sedikit saya sudah merasakan pernah punya rasa putus asa. Karena satu, kondisi saya sudah stroke, saya kena cancer. Tipis sekali rasanya untuk saya bisa bertahan. Saya hanya berpikir, Tuhan, Allah, kalau memang Engkau masih izinkan saya untuk bisa berguna buat orang banyak, sembuhkan saya. Entah dari mana. Kalau dibilang saya capek, bosen berobat, saya capek, bosen berobat. Semua orang sakit kepengennya kalau berobat itu langsung sembuh. Ya, setiap sakit suami saya bilang, Mi, ada tuh temen ngasih tahu ada pengobatan di sana, katanya orang stroke bisa langsung sembuh. Semangat saya bilang bawa saya ke sana. Harapan saya berangkat dari rumah, digotong sama suami saya, harapannya keluar dari tempat pengobatan itu saya langsung bisa lari. Tapi hanya iklan. Sampai di sana, antrinya segitu panjang, ya, dipijit sana, pijit sini, sampai akhirnya saya marah lagi sama dia. Ketika saya marah, semua otot saya, semua saraf saya bekerja dengan aktif lagi. Saya marah, saya udah sakit, kamu bawa ke tempat ini yang lebih sakit lagi. Jahat kamu, saya bilang. Katanya saya mau disembuhin, tapi kamu bikin sakit lagi. Itu. Ada lagi yang bilang, di sana bagus, di sini bagus. Saya bilang, datang bawa saya ke sana lagi. Tapi semuanya Pak, bukannya nggak bisa sembuh, tapi punya waktu yang cukup lama kalau menurut saya. Enaknya tuh lama banget. Kalau saya kan orangnya pengennya yaitu cepat sembuh. Sampai saya di titik yang saya bilang, sudah stop. Jangan kamu bawa saya untuk berobat. Biarkan saya dengan kondisi seperti ini. Saya sampai bilang, jahat mulut saya tapi baik buat dia. Saya bilang, tinggalin saya. Bawa anak-anak, saya sudah tidak berguna lagi. Saya udah gak bisa ngelayanin kamu lagi. Saya sudah tidak bisa mengurus anak-anak. Pergi, bawa anak-anak pergi. Saya sampai udah titik yang sudah gak ada harapan. Berjalannya waktu, saya ketemu PMD. Kondisi suami saya saat itu dia instruktur pilates. Sebulan, 2 bulan dia ngurus saya, masih digaji. 3-4 bulan gajinya udah mulai dikurangin Pak Bu, karena dia nggak kerja tapi maunya digaji utuh. Akhirnya gaji dia dikurangin. Lama-lama sudah 5 bulan dia nggak kerja, dari kantor kasih surat, Pak tolong bikin surat pengunduran diri. Kondisi saya sakit, anak saya butuh uang buat sekolah, dia harus mengundurkan diri. Mau nggak mau kita bikin surat pengunduran diri. Kondisi saat itu saya sempat terkecoh, punya duit sedikit. Ada yang ngasih tahu kalau ini duit dari sedikit bisa jadi banyak. Bu Lili ketawa. Ya, tapi yang namanya kita berusaha, saya nggak tahu gitu ya, masa sih gitu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Ada duit segitu-gitunya, niat ibaratnya ya udah ada duit segitu-gitunya, ikutlah bisnis. Ya, ikutlah bisnis, berjalan sekali, 2 kali, 3 kali bener, 4 kali nggak taunya duitnya hilang. Bisnis apa Pak? Tahu nggak Pak?
Jawaban Bapak benar. Semua iming-iming di depan. Pak, Bu, zaman sekarang nyari duit 50 perak aja susah. Masa iya sih nyari duit 50 juta gampang? Ya. Nah, itu pengalaman saya. Di saat waktu lagi saya diketemukan dengan alat ini, kondisi saya minus. Untuk beli alat seharga 8,4 yang saya beli waktu itu, saya nggak punya duit. Saya sampai bilang sama Pak Rifat, sama Bu Rini, sama Bu Lili dan Pak Sapri yang datang ke tempat saya bukan gini. Sebenarnya saya sih udah mulai tergiur ya, maksudnya dengan bagusnya gitu dipakai. Cuman kondisinya memang saya masih belum. Tapi pas pikir lagi, saya bilang saya diterapiin, dicoba dipinjemin aja udah enak. Saya bilang saya mau sehat. Saya mau sehat, apapun caranya. Saya bilang lagi sama dia, tolong, ini buat aku sehat. Apapun caranya, kamu cari duit buat bisa beli alat itu. Alhamdulillah masih punya rezeki, bisa buat beli alat itu. Berjalannya waktu, saya bisa sembuh normal itu, bisa seperti ini yang tidak pernah kumat lagi, kurang lebih waktunya 1 bulan. Setelah 1 bulan saya berpikiran, kalau saya bisa sembuh begini, berarti orang di luar sana pasti bisa sembuh kayak saya. Saya bilang sama dia, kamu kemarin waktu lagi terapiin saya punya trik sendiri nggak? Nggak ada. Tapi saya bisa sembuh kayak begini, berarti saya bisa dong kayak kamu. Bisa, ajarin saya. Ya udah, cuma begini doang kok, orang cuma dielus doang. Kamu nggak pakai apa-apa nih, titik apa? Nggak pakai, emang aku tahu titik apa. Karena kita di kantor juga nggak ada Bu yang namanya ahli akupuntur atau apa, nggak ada. Karena memang cuma dengan usapan aja orang bisa enak. Sampai saat ini saya dan suami saya kurang lebih sudah sekitar belum sampai 200 itu. Udah 100 pasien sekian lah. Satu pun tidak ada yang pernah komplain sama saya karena dipakein PMD sakit. Enggak ada. Kalaupun ada yang komplain, misalnya, kok badan saya tambah begini, pasti ada salahnya. Pasti ada salahnya. Salahnya apa? Kadang kalau lagi dipegang mereka suka nahan. Ya, Pak Bu yang udah pada punya PMD, kalau lagi terapiin orang hati-hati ya. Kalau mereka nahan, lepas tangan kita, karena bakalan sakit. Suruh lemesin aja. Itu pengalaman saya. Saya bilang sama dia, awal kita tebar manfaat aja, ketemu orang, pokoknya ketemu siapa aja, saya tebar. Suami saya kita makan di rumah makan Padang, ada yang jalannya begini, disamperin. Pak, begini kenapa Pak? Saya terapi mau nggak? Mau terapi. Bayar nggak? Nggak. Saya bilang saya cuma tebar manfaat Pak, saya habis sakit, saya sembuh, udah pergi saya. Cuma sampai rumah saya berpikir lagi ya, tuh orang kalau ntar enak nyari kita gimana ya? Gitu. Karena saya pikir kan tebar manfaat udah Pak, oh enggak Pak, yaudah Pak, makasih Pak, sehat ya Pak, gitu. Begitu saya sampai rumah saya mikir, itu orang kalau ntar enak nyari kita gimana ya? Gitu. Akhirnya berikutnya saya coba, yaudah kita coba tebar manfaat, terus kita sambil ngobrol-ngobrol gitu ya, terus akhirnya orang ada yang kita terapiin, dia bilang katanya, yang tadi tangan saya begini-begini sekarang jadi enak loh begini. Oh iya Pak, ini alatnya Pak yang saya terapiin. Oh iya, mau dong ini istri saya tangannya begini-begini gitu kan. Saya terapiin lagi, tangannya yang tadinya nggak bisa begini, cuman begini, akhirnya cuma bisa begini. Cuman 10 menit saya pakai alat ini, pakai PMD. Akhirnya si bapak itu bilang, Neng, bayarnya berapa? Saya bilang, kok orang mau bayar saya? Mau dibayar? Gak usah Pak, kita ini kok tebar manfaat. Nanti Bapak kalau misalnya ini, dia bilang kalau saya mau itu lagi nanti, oh Bapak, ada Pak, catat nomor telepon saya. Begitu terus 1 hari, 2 hari, 3 hari. Akhirnya saya bilang, bikin kartu nama aja. Saya bilang, oh yaudah, bikin kartu nama. Terus saya bilang, kan udah banyak nih yang ngerasain pada enak. Saya bilang, kalau teman-teman langsung pada telepon saya, Wi, enak nih Wi, badannya enak Wi, begini enak. Ayo dong mau terapi lagi. Saya lama-lama jadi kecanduan terapi. Saya pengen terapi. Saya bilang gini, yaudah sekarang gini deh, kita coba ya.
Saya dari pertama orang, saya terapi, suami saya terapi, saya mainnya di medsos. Kan sekarang kan udah punya WA semua ya? WhatsApp punya semua nggak Bapak Ibu? Punya ya? Nah, saya mulai awalnya itu di status WA. Dia lagi terapi, saya foto. Saya lagi terapi, di foto. Ya, dari status itu ternyata banyak respon dari luar yang langsung WA ke saya. Wi, apaan sih tuh? Wi, kegiatan apa sih? Ted, itu ngapain? Ted, ini ngapain? Langsung nanya, kita udah kayak dokter. Bisa nggak sakit ini? Bisa nggak sakit ini? Saya bilang, nggak tahu kalau bisa apa enggaknya. Tapi nggak apa-apa, ntar coba aja. Akhirnya kita udah mulai ada panggilan, mau diterapi. Mereka tanya, bayarnya berapa Wi? Nggak tahu, terserah aja. Akhirnya dia bilang, ya jangan terserah, ya udah nggak apa-apa, udah terserah. Saya langsung buru-buru pergi. Mereka akhirnya ngepelin di kantong saya atau masukin ke tas saya pakai amplop. Saya masih nggak ngeliat tuh Pak Bu berapa isinya, saya masih belum lihat karena saya masih euforia dengan terapi. Saya masih euforia dengan terapi. Besokannya 2-3 hari orang yang saya terapi itu telepon lagi. Bu Dewi, Pak Teddy, ibu saya sakit, minta tolong dong diterapi kayak kemarin, saya badannya enak. Oh ya udah, saya datang. Begitu sampai di sana, kita udah terapi, dia bilang berapa bayarannya? Aduh, saya terserah aja deh. Kalau misalnya memang ada rezeki, kalau nggak ada nggak usah, saya bilang. Itu perjalanan yang saya jalanin. Berikutnya, saya dipanggil lagi, dan akhirnya ada satu orang yang bilang sama saya, Bu Dewi, saya diterapi sama Pak Teddy, kondisi badan suami saya enak, saya juga enak, ibu saya enak, kakak saya enak, semuanya enak. Kita bakalan mau terapi terus asal satu, Bu Dewi tolong kasih harga buat kami. Berapa jasa Bu Dewi dan Pak Teddy harus saya bayar? Karena saya nggak mau ketika Bu Dewi keluar dari rumah saya merasa satu keluarga enak, bisa tidur pulas, tapi Bu Dewi keluar dari rumah saya nggak enak karena capek. Tapi kalau bayarannya itu pasti nggak ada yang rasa dirugikan. Pak, Bu, tadinya saya mau bilang nggak ada harganya, maksudnya terserah rezekinya. Tapi mereka pada maksa saya. Akhirnya saya bilang, ya udah yuk coba kita lihat amplop yang kemarin mereka kasih itu berapa sih? Kemampuan dari jasa kita itu berapa? Begitu kita lihat, angka rata-rata amplop itu isinya 250, 350, 300, 500, 700, 1 juta ada Bu. Tapi saya pukul rata semua, kebanyakan rata-rata di angka 350 paling banyaknya. Itu 1 jam. Akhirnya saya bilang, oke, Pi, aku mulai memberanikan diri bikin paket ya. Akhirnya saya bikin paket 1 jam 350. Begitu saya pasang di status, saya bilang harga 350, bludak semuanya pada order sama saya, minta diterapi. Akhirnya saya bilang, saya mulai ngejadwal. 1 hari kita kuat berapa, suami saya kuat berapa. Saya coba hari pertama. Saya mulai bekerja jam 8 pagi. Kita rata-rata kerja kan 8 jam ya kalau kerja. Nah, saya kerja mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Itu saya kurang lebih bisa 6-7 orang. Suami saya 6-7 orang. Karena saya jalan berdua. Jadi saya selalu cari orang yang panggil saya itu suami istri. Jadi bapak, ibu jalan kalau ada yang order suami istri itu saya langsung datengin berdua. Berarti 1 jam buat saya sama suami itu kan udah 700.000. Ya. Nah, 700.000 taruhlah saya dari pagi sampai jam 5 sore, saya 5 orang, suami saya 5 orang. Berarti 10 orang. Ya, berarti nilai yang saya punya dari 350.000 sama suami saya 350.000, 700.000 dikali 10 itu sampai jam 5. Berarti kondisinya uang yang saya punya dari jasa terapi 1 hari selama 8 jam itu saya sudah kumpul kurang lebih sekitar 7 juta. Ya, 7 juta. 7 juta. Ya. Hari kedua ada lagi nggak yang order? Banyak.
akhirnya gini Pak Bu, kalau saya bikin perbandingan, orang yang saya terapi hari ini udah pasti dia akan panggil lagi saya paling lamanya 1 minggu. Saya bilang sama suami saya, coba deh lihat, ternyata bener loh, sampai sekarang saya nggak lepas dari panggilan terapi. Saking enaknya alat ini, jadi itu pun kalau dibilang gini ya, saya nggak punya pelanggan, saya nggak, ya kamu banyak kenalan Wi, kan saya nggak punya. Kadang teman saya suka bicara kayak begitu. Tapi jangan salah, coba deh Bapak Ibu cek kontak di handphone. Ada nggak yang punya nomor telepon cuma 10 orang? Saya tanya, ada nggak? Nggak ada, pasti di atas 100. Nah, orang 100 itu sebenarnya itu sasaran kita. Sasaran bukan kita buat jelek, buat kita bikin enak, buat kita bikin sehat, buat kita bikin banyak uang. Ya. Jadi, saya sama suami saat ini, kalau saya hari ini mau cari uang 7 juta, saya bilang, kerja yuk. Kerja yuk. Akhirnya saya di rumah, saya buka room terapis. Saya jalan sama suami saya tiap hari. Kondisi saya sekarang 1 hari, kalau saya kerja jalan sendiri tanpa saya memikirkan orang, 7 juta sudah ada di kantong. Ya, dikali aja 7 juta dikali, kalau saya nggak ada liburnya 30 hari, berarti saya udah dapat uang berapa? Sebulan. Berapa Bu? 200 juta Bu. Dari tenaga saya. Capek nggak? Enggak. Nggak ada capek. Malah kadang-kadang saya suka ledekin dia. Sampai jam 10 yuk. Aduh, kamu ini kalau udah sama duit katanya. Nggak apa-apa, saya bilang gitu. Akhirnya, ya itu yang saya lakukan. Tapi Bu, saya karena udah kebanyakan orang yang mau terapi sama saya akhirnya nggak kepegang kan. Begitu orang bilang, Bu Dewi saya besok, nggak bisa Bu, saya besok. Saya kepikiran, kenapa nggak saya coba tawarin alat aja ya? Kenapa saya nggak coba jual alat aja ya? Akhirnya saya ketemu sama Bu Lili, saya ketemu sama Pak Rifat. Saya tanya, kalau saya bisa jual alat ini, ada nggak sih bonus dari kantor buat saya? Akhirnya saya disuruh duduk. Sini Wi, duduk Wi, duduk. Begitu saya dijelasin bisnisnya, ternyata ini bisnisnya lebih keren. Saya sekarang jadi gini, ada panggilan nerapi orang 1, 2, 3, hitungan 5 kali panggilan terapis, saya dipanggil udah gak mau lagi. Saya bilang, Pak, Bu, kalau Bapak sama Ibu panggil saya, taruhlah kan Bapak, saya langsung tembak, Bapak bayar sama Ibu, Bapak sama Ibu bayar sama saya. Minimal 1 juta yang Bapak sama Ibu bayar. Kalau Bapak punya alat ini dengan harga 10 juta, Bapak gak harus panggil saya lagi. Bapak bisa terapiin Ibu, Ibu bisa terapiin Bapak, Ibu bisa terapiin anak, bisa terapiin adik, kakak. Emang alatnya dijual Bu Dewi? Dijual Bu. Oh gitu. Nanti ada trainingnya, saya trainingin Bu. Akhirnya bapaknya bilang, oh yaudah kalau emang dijual kita pakai. Tapi nanti bisa kan kita sesekali panggil Bu Dewi sama Pak Teddy untuk terapis totalitas? Bisa. Akhirnya dia beli. Beli 1, saya bawa ke kantor. Bu Lili, saya beli 1. Ini ada pelanggan saya beli 1. Beli 1. Akhirnya besok saya ketemu orang lagi yang mau terapi, saya jual lagi. Beli 1, beli 1, beli 1, beli 1. Sampai sekarang Pak, Bu, semuanya berjalan. Jadi saya setiap terapis 1, 2, 3 closing beli. 1, 2, 3 closing beli. Jadi saya punya bonus dari sini, uang terapis 200 juta, dari bonus dari sininya juga sama 200 juta. Ya, jadi kondisinya kita tenaga terapis sama kita jual itu ada bonusnya. Itu pun kita kerjanya juga nggak susah. Saya jual kayak begitu, itu bisa langsung sponsornya ke saya. Dan akhirnya si bapak itu yang tadi beli, mau nggak dia cerita sama temennya kalau ini alat bagus? Mau nggak kira-kira? Mau. Itu Pak yang dilakukan sekarang Pak. Jadi bapak itu kenal lagi sama temennya, ibu ini kenal lagi sama temennya. Karena di sini bisnisnya di sini itu cuma cari 2 orang.